mufakat bersama ini, kami mengundang teman-teman terkait dengan untuk jumpa pers ini terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Roska Leonita pada beberapa waktu lalu dan telah ada beredar di pemberitaan baik di media sosial maupun media online. Dan pada kesempatan siang hari ini kami mendampingi Bapak Uli Ryukaho, adalah ayah kandung dari anak Nadia Ryukaho, untuk menyampaikan klarifikasi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ibu Roska Leonita. Untuk itu pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Uli Ryukaho untuk menyampaikan klarifikasi terkait dengan pemberitaan baik media sosial maupun di media online. Terima kasih. Saya Uli Yonatan Ryukaho. Saya adalah ayah atau bapak dari Nadia Ryukaho. Belakangan atau beberapa hari terakhir ini telah beredar berbagai berita dan terungkap fakta bahwa ada peristiwa yang sungguh meresahkan Bapak Ibu sekalian, bahwa Ibu Roska telah melakukan tindakan yang menawarkan kendaraan ke beberapa pihak, bahwa kendaraan tersebut adalah hadiah dari RCTI untuk Nadia sebagai pemenang runner-up 2 Miss Indonesia tahun 2020 yang dia tidak gunakan. Bahwa ini adalah sesuatu informasi yang tidak benar dan sebenarnya kendaraan tersebut atau hadiah itu tidak pernah ada, tidak ada. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa modus atau peristiwa ini sesungguhnya semuanya direncanakan sendiri oleh Ibu Roska Leonita secara sembunyi-sembunyi dengan mencatut dan menggunakan nama Nadia, bahkan menggunakan nama keluarga besar Ryukaho. Ibu Roska juga secara sepihak telah menggunakan rekening atas nama Nadia dalam beberapa transaksinya. Hal ini dilakukan tanpa sepengatuan dan juga tanpa seizin sebenarnya dari Nadia. Dan hal ini tentu tidak dapat saya cegah, karena itu tadi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan saya sebagai ayah daripada Nadia dan juga sebagai suami daripada Ibu Roska Leonita. Bahwa semua kasus ini adalah sepenuhnya perbuatan Ibu Roska dan menjadi tanggung jawabnya secara hukum. Saya sendiri menyerahkan semuanya pada proses hukum. Jika ada korban atau para pihak yang merasa dirugikan, untuk menempuh jalur hukum dan meminta pertanggungjawaban daripada Ibu Roska sesuai juga dengan apa yang telah diklarifikasi beberapa hari lalu oleh Ibu Roska ke Uli, bahwa sejak tanggal 4 Maret 2021 saya telah mengambil sikap tegas kepada Ibu Roska Leonita sebagai bentuk tidak ada lagi hubungan dengan Ibu Roska, yaitu di mana saya telah memberi kuasa hukum kepada saudara Amos Lafu SHMA dan kawan-kawan untuk memasukkan gugatan perceraian dengan Ibu Roska, dan saat ini sementara dalam berproses persidangan di Pengadilan Negeri Kupang. Semua akibat dari perbuatannya tidak ada lagi sangkut paut dengan keluarga besar, termasuk dengan keluarga kecil saya dan anak-anak saya. Hal ini saya lakukan setelah berbagai kesempatan yang sudah saya berikan kepada Ibu Roska untuk dia bisa berubah dari waktu ke waktu. Tetapi sampai dengan kejadian ini terjadi, saya menganggap bahwa Ibu Roska tidak punya lagi itikat baik untuk bertobat dan memperbaiki dirinya. Dan karena itulah langkah sejak tanggal 4 Maret itu saya lakukan.
atas semua yang sudah terjadi dan akibat yang timbul dari persoalan ini, saya atas nama anak-anak di dalam rumah, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, dan saya juga tentu memohon doa dari kita semua untuk supaya persoalan ini cepat dapat diselesaikan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kami sebagai suami dan anak-anak, secara hukum apa yang dilakukan oleh Ibu Roska adalah tanggung jawab secara hukum. Dan kami berharap kepada semua pihak, kami himbau dan kami mohon untuk kita selalu menggunakan asas praduga tidak bersalah, sehingga tidak ada lagi tuduhan atau secara tendensius bahkan menjustifikasi anak kami Nadia seolah-olah dialah pelakunya. Dan kami berharap apa yang telah dilakukan juga oleh Ibu Roska sebagai bentuk klarifikasi juga dapat dipahami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hal lain akan kami sampaikan kepada penasihat hukum saya. Terima kasih. Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Nadia terkait dengan pemberitaan dan tidak pidana yang dilakukan oleh Ibu Rosdai. Iya, Ibu Rosdai Olita, dan sebagai penegasan dari kuasa hukum, mungkin silakan Pak Sirti terkait dengan pemberitaan yang mencatut nama anak-anak di dalam pemberitaan di media bahwa seolah-olah tindakan yang dilakukan oleh ibu ini adalah korporasi keluarga. Silakan Pak Firly. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Nadia, ayah kandung dari Nadia Rikaho, yang telah memberikan klarifikasi terkait dengan beberapa hari yang lalu terdapat pemberitaan di media sosial seolah-olah anaknya yang bernama Nadia Rikaho terlibat dalam tindak pidana sebagaimana pemberitaan yang sudah dilakukan beberapa hari lalu. Pada kesempatan ini kami perlu menegaskan bahwa berdasarkan klarifikasi dari ayah kandung dari Nadia Rikaho, ada beberapa hal yang ditegaskan. Yang pertama, Nadia Rikaho tidak terlibat sama sekali dalam tindakan yang dilakukan oleh ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak saja terlibat tetapi tidak mengetahui. Karena seperti penjelasan tadi bahwa ibunya melakukan secara sembunyi-sembunyi. Oke lah, apabila dalam beberapa pemberitaan menyatakan bahwa ada tayangan dari wajahnya anak Nadia atau adik Nadia tadi, itu hanya sekedar gambar yang ditunjukkan yang tidak diketahui sama sekali oleh yang bersangkutan apa tujuan dari gambar itu sendiri. Sehingga kami sebagai kuasa hukum menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh warga NTT yang mengamati video itu untuk tidak boleh memviralkan, apalagi secara terang-terang menjustis seolah-olah Nadia Rikaho terlibat langsung dalam tindakan dugaan pidana yang sementara dilaporkan. Dugaan pidana itu sementara berproses, proses hukum sementara berjalan. Oleh karena itu, biarlah ranah hukum itu berjalan. Kita tidak boleh menjustis nama seseorang yang tidak terlibat. Apalagi adik-adik Nadia juga yang ditampilkan dalam beberapa postingan. Ini jangankan Nadia, adik-adiknya yang berumur 5 tahun bahkan di bawah, itu pun diposting seolah-olah satu keluarga Rikaho ini terlibat dalam tindakan itu. Oleh karena itu kami sebagai kuasa hukum menghimbau kepada seluruh pengguna medsos agar pandai-pandai dalam menggunakan medsos, sehingga tidak boleh menjustis orang yang tidak bersalah. Karena dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ibu itu adalah tindakan pribadi atau tindakan individu yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu kami juga meminta secara tegas kepada siapa saja, kepada siapapun, agar tidak boleh menggunakan nama keluarga, apalagi menggunakan mengupload
data pribadi dari keluarga, kartu keluarga dari keluarga Bapak Uli itu diupload secara terang-terangan di media sosial. Oleh karena kami sekali lagi menegaskan itu dihentikan. Kami himbau supaya video-video itu ditarik kembali, sehingga silahkan saja melakukan proses hukum terhadap ibu yang sudah mengakui juga perbuatannya pada pemberitaan-pemberitaan sebelumnya. Mungkin ini yang kami perlu tegaskan dalam jumpa pers atau konferensi pers yang dilakukan pada siang. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman media. Saya kira cukup. Silakan pakai untuk berbicara. Baik, saya salah satu kuasa hukum dari Bapak Rifao yang dimana terkait dengan persoalan yang mungkin dari Bapak Rifao sudah memberikan klarifikasinya. Jadi saya mungkin lebih menegaskan pada prinsipnya pada siapa yang menjadi aktor utama dalam perbuatan penipuan ini. Ini yang perlu saya tegaskan, sehingga jelas bahwa anak Nadia Riukahau ini tidak ada berperan sama sekali untuk melangsungkan atau melancarkan perbuatan pidana penipuan ini bersama ibunya. Jadi lebih gas lagi bahwa perbuatan ini semata-mata direkayasa dan diprogramkan secara pribadi oleh ibunya, yaitu Ibu Roska Nida. Jadi itu yang perlu kita bersama ketahui atau secara dewasa ini, bahwa pemberitaan yang terlanjur menyudutkan anak Nadia Riukahau itu saya tegaskan bahwa itu tidak benar, dan perbuatan itu ada dilakukan oleh perseorangan, bukan secara korporasi kekeluargaan. Ini harus tegas, dan konsumsi publik terhadap berita-berita itu jangan menjustis anak Nadia seolah-olah anak Nadia ini berperan ikut serta bersama ibunya melancarkan perbuatan tindakan penipuan ini. Jadi itu yang saya tegaskan, bahwa anak Nadia bersama keluarga Riukahau dan bapaknya ada di sini dan adik-adiknya tidak mengetahui sama sekali perbuatan ibunya, karena perbuatan ibunya itu terselubung secara pribadi dan tidak terungkap dan tidak dikomunikasi bersama secara keluarga, dan dia sendiri yang paham, dia sendiri yang tahu bagaimana cara melakukan motif perbuatan itu dan realisasinya seperti apa dan eksekusinya seperti apa. Ibu Leonita, Ibu Roska Leonita, dia sendiri yang tahu. Mungkin itu saja yang saya mau tegaskan. Oke, terima kasih teman-teman media atas kesempatan yang telah berikan kepada kami dan Bapak Rifao untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan selanjutnya. Mungkin waktu dan kesempatan kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan kuasa hukum. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Nadia, dan pada akhirnya adalah kita minta kepada seluruh pengguna media agar berhati-hati dalam hal mempublikasikan hal yang belum teruji kebenarannya, agar tidak merugikan diri sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan terima kasih.